Kan harusnya kan pihak kepolisian lah yang pertama kali mengangkat isu ini dan langsung mengatakan ini ada potensi atau prospeksi atau indikasi bahwa tersangkanya adalah PTA atau PTB atau PTC gitu kan. Nah ini saya nggak ngerti ya, sekarang ini kok pihak kepolisian dalam menerangkan satu kasus ini dibuat mengambang sehingga dibuat opini publik itu liar. Akhirnya Mensos menyikapi dengan konferensi pers. Ya, topik berikutnya ini mengenai temuan bansos yang ditimbun ya. Nah, ini dari Menteri Sosial itu menyalahkan JNE, kok bisa begitu. Nah, di sini bansos yang terkubur itu hampir 1 ton ya. Dan tentunya ini tidak sampai kepada masyarakat dan ini sayang sekali ya, anggaran yang sia-sia begitu yang semestinya rakyat bisa menikmati apalagi dalam kondisi krisis begitu ya. Ini sangat luar biasa menurut saya terlaluan begini sampai ada kasus begini. Dari pemberitaan di Tempo bahwa Mabes Polri mengatakan kasus beras bansos dikubur di Depok masih diselidiki. Dari pemeriksaan sementara diketahui pihak JNE mengubur beras bansos COVID-19 itu pada 5 November 2021. Jumlah ini setara dengan 139 keluarga penerima manfaat, kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas, Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa 2 Agustus 2023. Dia mengatakan Polri akan melakukan penyelidikan lebih lanjut atas dugaan penyalahgunaan diskusi bantuan sosial yang ditimbun JNE di Depok. Artinya JNE sudah dituduh ya, sudah dianggap yang pihak yang harus bertanggung jawab. Ini menurut Bang Matno gimana nih? Ya, terima kasih Bro Eko. Eh, jadi kalau dilihat dari kasus bantuan beras ya yang tertimbun di Kecamatan Sukmajaya, Depok. Saya tahu ini lokasi tempatnya ini, Bro. Ini adalah satu kejadian yang mengejutkan publik ya. Bagaimana bisa beras bansos tidak hanya satu karung dua karung ya. Itu kalau informasi dari pihak kepolisian disampaikan bahwa yang masuk yang ditimbun sejak November 2021 itu sebesar 3.675 kilo. Berarti 3,6 ton lah, sederhananya gitu. 3,6 ton ini kalau dilihat dari karung berasnya itu ada 289 karung beras ditimbun. Nah ini pertanyaan publik, kok ini bisa ya 2021 kan ini masih fase pandemi ya, masih ada saat itu dan saya kira banyak publik yang membutuhkan bantuan itu. Ya, tidak hanya itu juga, itu APBN yang dikeluarkan itu dari anggaran rakyat gitu. Kok bisa sesuatu yang dikeluarkan dari anggaran rakyat begitu saja dibuang, ditimbun gitu loh di satu tempat yang tempatnya itu sangat uh, terpencil begitu ya, dan tempat itu sekarang menimbulkan bau yang busuk, menyengat ya, kalau kita lihat di berita dan warga masyarakat juga mengeluh. Ternyata diketahui tidak hanya beras, tetapi juga ya menurut pengakuan masyarakat ya ada tepung terigu, ada juga telur. Dan ini apa-apaan ini gitu loh. Ini kok begini cara ngelolanya gitu. Nah, saya kira kalau kita melihat dari kasus ini ya, kasus ini mendapatkan perhatian publik karena sekali lagi ini adalah indikasi menghambur-hamburkannya uang rakyat untuk satu hal yang saya nggak ngerti ya. Ini salah manajemen atau ada unsur kesengajaan ya. Ini kita berhak bertanya ini Bu kepada Mensos terutama ya, siapapun menterinya, Bu Risma kah atau yang sebelumnya kah, ini harus diperiksa, ditanya ini kenapa harus
begini bantuan sosial masyarakat kok harus dikubur gitu loh, harus dibuang begitu saja. Nah, yang kedua saya ingin sampaikan bahwa ini kan kelihatan kalau dari perdebatan atau konferensi pers yang dilakukan oleh Bu Risma ya, Mensos tadi yang kita tayangkan itu kan kelihatan kayak seperti Ibu Menteri dengan jajarannya itu tergagap-gagap. Jadi seolah-olah Ibu Menteri atau tim di Kementerian Sosial ini tidak menguasai permasalahannya dengan detail. Padahal mereka lah institusi yang ditugaskan oleh Presiden untuk menangani atau menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat akibat pandemi. Ya, nah di sini saya lihat itu ada kegagapan dalam mengatasi kasus ini. Apalagi ya itu terkesan defensif sekali. Yang disalahkan adalah pihak JNE, padahal pihak JNE tidak ada di situ. Nah, kalau kita lihat perkembangannya pihak JNE itu tidak mau disalahkan, makanya dia meng-hire pengacara kondang Hotman Paris. Yaitu akan ada konferensi pers di hari Kamis saya dengar terkait bagaimana versi JNE. Ya, versi JNE ini seperti apa terkait beras yang ditimbun ini. Nah, ini kalau menurut saya ya ini gaya gaya pengungkapan kasus ini mirip dengan gayanya Brigadir J, Bro. Apa yang saya bilang mirip? Ini polisi membuka ruang interpretasi atau masing-masing pihak melakukan konversi pers masing-masing gitu loh. Brigade JNE nanti konversi pers, mungkin nanti pihak DNR yang disebut-sebut oleh Ibu Menteri Sosial bahwa yang kerjasama dengan Kementerian Sosial ada PT yang namanya PT DNR. PT DNR inilah yang bekerja sama dengan pihak JNE dan JNE inilah yang dituduh membuang bantuan sosial masyarakat. Nah, jadi kenapa nggak kemudian menurut saya ya penyidik ini mau menyederhanakan, saya tidak tahu, mungkin ada aspek kehumasan kali di sini yang ingin kejar juga. Jadi biar masing-masing menjadi heboh, masing-masing orang berbicara mengenai kebenarannya dan kemudian kebenarannya itu akhirnya ya dibuat panjang ceritanya. Kalau menurut saya kan ini kan Pak Ahmad Ramadan ya, Karo Pengmas Humas Polri ya, ini kan sudah mengumumkan ya, tapi pengumumannya ini kan separuh-separuh kalau menurut saya. Ini nggak ditetapkan siapa tersangkanya. Misalkan ini diumumkan ada beras yang ditimbun, tapi nggak pernah ada keterangan siapa tersangkanya di awal gitu loh, bro. Kan harusnya kan pihak kepolisian lah yang pertama kali mengangkat isu ini dan langsung mengatakan ini ada potensi atau prospeksi atau indikasi bahwa tersangkanya adalah PTA atau PTB atau PTC gitu kan. Nah ini saya nggak ngerti ya, sekarang ini kok pihak kepolisian dalam menerangkan satu kasus ini dibuat mengambang, sehingga dibuat opini publik itu liar. Akhirnya Mensos menyikapi dengan konferensi pers. Nanti ya pihak JNE melalui pengacara Hotman Paris juga konferensi pers. Saya akan duga pihak DNR juga akan konferensi pers. Sementara siapa yang salah? Ini terlalu apa dibuat kasus-kasus ini dibuat dramatisasi. Saya nggak tahu apakah ada niat lain dari sisi kehumasan ya yang ingin diwujudkan dari pengungkapkan model seperti ini. Tetapi saya kira harusnya pihak kepolisian dari awal itu menjelaskan bahwa mereka punya prospek punya orang yang diduga siapa bersalahnya gitu loh. Dan kemudian ini bisa diusut. Ya jangan dibiarkan kemudian spekulasi publik ini beredar liar lagi gitu loh. Kalau kasusnya sederhana misalkan ternyata bansos yang diambil pihak DNR ke Bulog atas persetujuan Kemensos ternyata berasnya sudah rusak. Kemudian yang diminta untuk membuangnya adalah pihak JNE, ya kan? Nah, ketika beras ini kita rusak kan jelas beras rusak ya kenapa dibagi-bagiin kepada keluarga penerima manfaat KPM, kan dia akan memalu-malukan negara gitu. Ya bisa jadi ini wajar aja kemudian kalau seandainya ini harus dimusnahkan gitu. Pertanyaannya kenapa kok yang diambil rusak? Ya kan? Apakah pihak Bulog memberikan sengaja yang rusak ke DNR atau ada mismanagement di sini? Ada indikasi-indikasi tertentu kan harusnya jelasnya begitu loh kalau kalau apa istilahnya menjelaskan duduk perkara. Tapi kan ini cuma dikatakan
bahwa ada penimbunan, ada penguburan beras sekian kilo, sekian ton, kemudian diduga JNE, tapi kemudian nggak jelas ini motifnya dan sebagainya. Jadi ini menurut saya ada satu hal yang disengaja untuk membuat narasi tentang kejadian ini semakin liar. Ya sama seperti kasus Brigade J ini semakin liar gitu kan, tidak ditemukan satu hal yang cukup jelas gitu. Demikian, Bro. Ya, baik. Ini memang kalau misalkan bantuan itu segera disampaikan, ini kan ada telur begitu ya, ada telur yang ini sampai tidak tersalurkan begitu ya, padahal kerentanannya sangat tinggi begitu. Ini kan istilahnya manajemen yang acak adut ya istilahnya. Nah, mungkin ada yang bisa dikomentari Bang Mas? Silakan, Bang. Masih mute. Jadi ini masih terjadi simpang siur ya terkait penimbunan bansos bantuan presiden ini. Di satu sisi misalnya ada kemudian pihak yang menuduh JNE yang melakukan tadi ya penimbunan. Nah, di satu sisi lain tadi misalnya JNE tidak terima dan langsung menggandeng advokat yang senior ya, Hotman Paris ya. Ini kan mengindikasikan mereka tidak terima gitu loh. Karena ini terkait dengan kepentingan bisnis mereka kan. Artinya kalau seandainya ada stigma mereka bersalah melakukan penimbunan, ini pasti akan berdampak besar gitu terhadap bisnis JNE ini yang notabene sudah besar lah di Indonesia, punya kantor cabang hampir di setiap kecamatan bahkan kelurahan gitu ya, akan sangat berdampak. Makanya dia menganggap kasus ini harus segera diselesaikan dan dia langsung menggandeng advokat senior gitu ya, Hotman Paris. Nah, tadi yang Bang Batur sampaikan, apakah tadi ya sudah dari kepolisian itu tidak menyampaikan gitu dari awal sebetulnya apa sih laporan pertama dari, artinya gini, kalau misalnya belum pasti juga itu kesalahan di JNE, harusnya kan juga tidak usah diumumkan misalnya kalau memang asasnya praduga tak bersalah gitu ya Bang ya. Jadi mungkin nggak usah disebut satu pihak gitu. Tapi ketika misalnya udah disebut satu pihak ternyata yang salah pihak yang lain, ini kan justru malah lebih kacau lagi sebetulnya. Jadi harusnya tidak perlu disebut siapa, mungkin masih pengumpulan data dulu, tapi kalau misalnya sudah disebut, tapi ternyata salah, maka itu akan lebih fatal akibat. Gimana Bang Watur? Iya, saya setuju. Saya kira dalam kasus ini harusnya lebih kepada aspek kejelasan ya, bukan aspek spekulasi. Jadi saya mengkritik cara narasi yang disampaikan oleh Pak Ahmad Ramadan ya dari pihak Karopenmas Humas, itu malah narasinya itu membuat banyak spekulasi gitu loh yang muncul. Nah, saya ingat Pak Ahmad Ramadan ini juga yang salah mengatakan, bukan salah lah ya, tapi yang awal yang mengatakan bahwa ini terjadi tembak menembak ya kan. Kemudian ini awalnya tidak disebutkan siapa di rumah siapa, tapi kemudian disebutkan di rumah Kadif Propam ya kan. Pada hari berikutnya disampaikan ada seperti pelecehan ya kan. Nah kayak gini-gini itu membuat apa ya? Menurut saya bukan kayak begini humas yang tepat gitu ya. Humas yang tepat itu tidak memberikan satu spekulasi-spekulasi. Dia kalau belum firm, ya dia segera lengkapi informasinya itu. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Muhajir ya, Pak Menko bidang kesejahteraan rakyat ya, di mana Pak Ibu Mensos ya, Kementerian Sosial itu di bawah Pak Muhajir. Pak Muhajir mengatakan dia nggak ambil pusing, itu urusan Bulog dan urusan pihak transporter. Urusan Bulog dan urusan pihak
transporter gitu. Jadi kalau ini adalah urusan Bulog lawan transporter, ya harusnya dibuat spesifik gitu loh. Ini kan kemudian memicu Bu Risma untuk konferensi pers, ya kan? Konferensi persnya juga kelihatan tegang dan heboh gitu kan? Ini apa? Sedang membangun apa negara kita ini, bro? Negara kita ini kan harusnya membangun clarity, kejelasan, ya, bukan kegaduhan, bukan pembelahan. Nah, yang kayak begini nih harus kita perbaiki. Saya kira itu ya, bro ya. Cukup ya, bro. Baik, saya kira cukup untuk topik yang ini, dan untuk JSA kali ini kita cukupkan sekian. Dan pemirsa jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Ahmad Nur Hidayat, dan pantengin terus. Jangan salah arah setiap harinya. Ya, silakan Bang Mus untuk menutup. Ya, oke. Terima kasih Bro Eko, pengatur atas pembahasan dua topik ya hari ini yang sudah kita bahas. Semoga ini menambah informasi ke publik agar jernih dalam melihat dua isu yang berbeda. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bro Mustafa, Bro Eko. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.